Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Yuner, apakah kamu tahu teknik pemurnian? Ling Xia Tianxun cukup penasaran. Ya guru, Tanyun membungkuk dan berkata, kakak perempuan tertua mencatat pengalaman pemurniannya dan menunjukkannya kepadaku. Murid telah menghafal semua pengalaman pemurnian peralatan dari kakak perempuan, dan dia telah memberiku buku besar ilahi dari 4 teknik yang telah dipelajari selama ratusan juta tahun di pagoda. Menurut murid, kemampuan murid dalam memurnikan senjata masih cukup bagus. Muzhen Tianxun yang berada di samping tersenyum tanpa menunjukkan giginya. Hanya saja dia tahu bahwa dia belum pernah menunjukkannya kepada Tanyun buku 4 teknik. Tapi dia tahu bahwa 4 keterampilan setiap orang yang hadir tidak sedalam keterampilan Tanyun, karena penulis 4 teknik ilahi adalah Tanyun sendiri. Mendengar itu, mata Ling Xia Tianxun menunjukkan sedikit keterkejutan. Benarkah belajar otodidak tanpa gurumu ini? Tanyun berkata sambil tersenyum. Guru, jangan salahkan muridmu karena begitu berbakat. Kamu menjadi semakin nakal. Ling Xia Tianxun memuji. Seberapa tinggi kemampuanmu dalam teknik pemurnian? Murid tidak begitu paham. Jadi aku mencari pasir hisap emas luar angkasa dan bersiap untuk mencoba pemurnian. Tapi menurutku, keterampilan pemurnianku sedikit lebih kuat daripada kakak ketiga. Di mata Ling Xia Tianxun, pernyataan santai Tanyun hanyalah biasa saja. Tapi di dalam hati Sawuyi, itu adalah provokasi dan tamparan di wajahnya. Adik kecil, apa maksudmu dengan itu? Maksudmu aku tidak sebaik kamu? Wajah Sawuyi tenggelam. Tanyun tertawa dan berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai. Sawuyi mendengus dingin dan segera membungkuk kepada Ling Xia Tianxun. Guru, jujur saja, murid sangat sedih melihat adik laki-laki. Karena dia mengatakan bahwa murid tidak pandai memurnikan seperti dia. Murid ingin bersaing dengannya. Ling Xia Tianxun mengerutkan kening lalu tersenyum. Menurutnya, perselisihan antara kakak beradik adalah hal yang wajar. Baiklah, Ling Xia Tianxun berkata, sebagai seorang guru, aku juga ingin melihat seberapa banyak pengetahuan Yuner tentang teknik pemurnian. Yuner, apakah kamu berani bertarung? Tanyun dengan hormat berkata, laporkan kepada guru, murid ingin mencobanya. Ya, kamu punya keberanian. Ling Xia Tianxun berkata, aku lupa memberitahumu, kakak ketigamu adalah ahli pemurnian manusia terhormat tingkat tinggi. Ah, ternyata dia sangat kuat. Tanyun pura-pura kaget. Apakah kamu takut? Sawuyi mendengus dingin. Apa yang aku takutkan? Lagi pula, aku tidak akan malu jika kalah. Tetapi jika kamu kalah, kakak ketiga, kamu akan kehilangan muka, kata Tanyun sambil tertawa. Aku akan kalah darimu, itu mimpi. Sawuyi tertawa tanpa malu-malu dan berkata, aku akan membiarkan kamu memilih aturan pertandingannya. Tidak, kakak ketiga, kamu tidak perlu seperti itu. Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, aku akan mengikuti aturanmu. Pada saat ini, Ling Xia Tianxun berkata, guru akan mengatur seseorang. Setelah berbicara, Ling Xia melihat ke samping ke arah Li Xin dan berkata, pergi dan temukan Penatualing. Mendengar kata Penatualing, semua orang kecuali Tanyun dan Ling Xia Tianxun menunjukkan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Karena Ling Lao adalah ahli pemurnian. Dia adalah orang nomor 1 di alam Dewa Hongmeng. Baiklah ibu. Li Xin menjawab dan berjalan keluar aula. Ketika dia melewati Tanyun, dia berhenti dan tersenyum. Meskipun menurutku kamu bukan lawan Sawuyi, aku tetap mendukungmu untuk menang. Setelah itu, Li Xin keluar dari aula. Melihat wanita yang dicintainya memperlakukan lawannya dengan sangat baik, Sawuyi harus menahan amarah di dalam hatinya. Jingyun, aku akan membuatmu kalah telak nanti. Pada saat ini, Tanyun melakukan transmisi suara dan bertanya dengan nada penasaran. Muzhen, siapakah Penatualing? Melihat ekspresi orang lainnya, sepertinya dia sangat pandai dalam pemurnian. Ya, dia memang sangat ahli. Muzhen Tianxun berkata pelan. Namun, kamu pasti kenal orang ini. Tanyun tampak bingung.
Mu Zhen Tianchun berkata melalui transmisi suara. Dia adalah Ling Tong. Tanyun menghela nafas diam-diam, tidak menyangka bahwa anak kecil di sampingnya di masa lalu sekarang menjadi seseorang yang luar biasa. Tanyun berkata melalui transmisi suara. Baiklah, aku ingat dia. Bakatnya dalam pemurnian berbeda dari orang biasa. Aku pikir dia dihabisi oleh Ling Xia Tianjun, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan mengkhianatiku. Kamu salah paham tentang dia, Mu Zhen Tianchun berkata. Di masa lalu, setelah kamu mati, dia lebih memilih mati daripada menyerah kepada Ling Xia Tianjun. Hanya saja, Ling Xia menangkap keluarganya dan mengancamnya lalu memintanya membuat senjata untuknya. Sampai saat ini, keluarganya masih ditahan oleh Ling Xia Tianjun. Mendengar itu, Tanyun berkata melalui transmisi suara. Apakah kamu yakin? Ya, aku yakin, kata Mu Zhen Tianjun. Ranah apa dia sekarang? Tanyun bertanya. Ranah Raja Dewa tingkat 8. Mu Zhen Tianjun berkata. Dia layak dipercaya. Saat Tanyun dan Mu Zhen Tianjun mengirimkan transmisi suara, Li Xin dan seorang laki tua berambut abu-abu memasuki aula Tianjun. Ling Tong telah melihat Tuan Tianjun. Ling Tong menghadap Ling Xia Tianjun dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika itu orang lain, Ling Xia Tianjun pasti sudah lama membunuhnya. Tapi karena itu Ling Tong, dia enggan membunuhnya. Hanya ada satu alasan, karena dia adalah tokoh terkemuka di alam Dewa Hongmeng. Ling Xia Tianjun telah lama terbiasa dengan penampilan Ling Tong. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kamu mengajukan beberapa pertanyaan tentang cara menyempurnakan artefak pada kedua muridku. Ling Tong berkata, biarkan mereka menyempurnakan senjata secara langsung. Siapapun yang memurnikan dengan peringkat lebih tinggi, secara alami akan menjadi pemenangnya. Ling Xia Tianchun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu membuang-buang waktu. Jika kamu menyempurnakan artefak manusia terhormat, bahkan jika kamu menyempurnakannya di dalam pagoda, maka akan memakan waktu ribuan tahun. Tianchun ini tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menguji siapa yang memiliki tingkat pencapaian lebih dalam. Mendengar ini, Ling Tong berkata, baiklah, aku mengerti. Setelah berbicara, Ling Tong mengabaikan Tanyun dan yang lainnya lalu berkata, berdirilah yang akan bertaruh. Zhao Wuyi sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian Ling Tong, jadi dia melangkah maju. Tanyun pun maju selangkah dan menundukkan tangannya pada Ling Tong. Alis putih Ling Tong sedikit bergetar dan berkata dengan ringan, orang tua ini mengajukan pertanyaan. Kalian masing-masing saling bertanya. Siapapun yang bisa menjawabnya dan jawaban yang paling benar akan menang. Demi keadilan, lelaki tua ini akan membatasi kesadaran ilahi. Jadi tidak ada kecurigaan membiarkan transmisi suara kepada siapapun di antara kalian. Tanyun dan Zhao Wuyi berkata serempak. Baik senior. Dalam keterkejutan karena kehampaan, Ling Tong menyebarkan kesadarannya, memandang mereka berdua dan berkata, siapa di antara kalian yang akan memulai lebih dulu? Zhao Wuyi memandang Tanyun dan berkata, adik kecil, aku akan membiarkan kamu dulu. Baiklah, kalau begitu aku memulai dulu. Tanyun tertawa menanggapinya. Saat ini, termasuk Ling Xia Tianjun, semua orang ingin melihat masalah apa yang akan dihadapi Tanyun. Namun kata-kata Tanyun selanjutnya membuat semua orang tercengang. Tapi Tanyunlah yang memandang Zhao Wuyi dengan tatapan jijik di matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa atribut pasir hisap emas? Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Wuyi tertawa dan kata-katanya penuh dengan sarkasme. Adik kecil, sepertinya kamu benar-benar tidak memahami teknik memurnikan senjata. Li Xin buru-buru berkata, Jingyun, tolong ubah pertanyaannya. Ini terlalu sederhana. Semua orang tahu jawaban dari pertanyaan ini. Ya, saudara Jing, Li Xin setuju. Mendengar ini, Tanyun masih tersenyum dan berkata, Yin, Simin, bagaimanapun juga, kakak ketiga juga adalah seniorku. Jadi mengapa tidak membiarkan dia menjawab? Lagi pula, masih ada pertanyaan nanti. Bukankah mudah bagiku untuk mengalahkannya? Juga menurutku, mengalahkan kakak ketiga itu sesederhana apa atribut pasir hisap emas itu. Mendengar ini, senyum di wajah Zhao Wuyi menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Adik kecil, kamu terlalu gila. Zhao Wuyi berkata dengan dingin. Aku adalah master pemurnian manusia terhormat tingkat tinggi. Kamu sangat mempermalukan diriku. Tanyun mengangkat bahu dan mencibir.
Kakak senior, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku membiarkannya sekali. Bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Juga, apakah aku terlalu gila atau kamu terlalu lemah? Kita lihat sendiri nanti. Baiklah, jangan bertengkar. Ling Xiatianjun berkata, mari kita mulai permainannya. Baik guru. Setelah Zhao Wuxi menjawab, dia memelototi Tanyun, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri. Pasir hisap emas luar angkasa adalah bahan pemurnian yang langka. Karena pasir ini mengandung atribut ruang dan waktu, maka disebut pasir hisap emas luar angkasa. Atributnya adalah ruang dan waktu. Mendengar ini, Ling Tong mengangguk dan berkata, jawabannya benar. Zhao Yi memenangkan ronde pertama. Tanpa menunggu Ling Tong selesai berbicara, Tanyun tiba-tiba berkata, Ling tua, jangan terburu-buru mengumumkannya. Junior masih ragu dan mengira dia salah. Begitu kata-kata ini terdengar, Ling Xiatianjun, Mu Zentianjun, Ling Tong, dan bahkan semua orang mengerutkan kening. Bagaimana bisa salah? Semua orang tahu bahwa pasir hisap emas luar angkasa memiliki atribut utama ruang dan waktu. Zhao Wuyi tiba-tiba tertawa dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengkritik Tanyun. Adik kecil, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu benar-benar bodoh. Tuan Muda Jing, apakah kamu mempertanyakan keahlianku? Alis putih Ling Tong bergerak-gerak. Dia memincingkan mata ke arah Tanyun dengan sangat tidak senang. Junior tidak mempertanyakan senior, Tanyun berkata. Karena ini adalah permainan, junior boleh berbeda pendapat. Baiklah, katakan padaku, ada apa dengan jawaban Tuan Muda Zhao? Ling Tong berkata dengan sungguh-sungguh. Senior, jangan khawatir. Junior dengan sendirinya akan berbicara. Tanyun berkata sambil melihat sekeliling kerumunan dan berkata, aku pernah membaca catatan klasik yang kebetulan merekam pasir hisap emas luar angkasa. Tercatat di atas bahwa pasir hisap emas luar angkasa memiliki 3 atribut utama. Di antaranya adalah atribut ruang dan waktu, serta ada atribut tersembunyi. Bolehkah aku bertanya kepada kakak senior ketiga tentang atribut pasir hisap emas luar angkasa? Mendengar ini, sudut mulut Zhao Wuyi sedikit terangkat. Atribut tersembunyi dihitung secara alami, tapi atribut tersembunyi apa yang dimiliki pasir hisap emas spasial? Apakah kamu memahami ini? Tanyun terkekeh. Kakak ketiga, jangan terlalu sombong. Adik kecil ini ingin bertanya padamu sekali. Jadi, aku menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu. Tetapi kamu tidak pernah membayangkan bahwa kamu bahkan tidak dapat memahami sifat-sifat pasir hisap emas luar angkasa. Aku penasaran, bagaimana kamu bisa menjadi ahli pemurnian manusia terhormat tingkat tinggi? Wajah Zhao Wuyi menunduk. Berhenti bicara omong kosong. Karena kamu mengatakan bahwa ada atribut tersembunyi ketiga, maka kamu bisa mengatakannya. Berhenti berpura-pura. Tanyun tersenyum dan langsung berkata dengan wajah datar, selain atribut ruang dan waktu, pasir hisap emas spasial juga memiliki sifat emas yang tersembunyi. Apakah kamu bercanda? Zhao Wuyi berkata sambil tersenyum mencemooh. Bagaimana pasir hisap emas spasial bisa memiliki atribut emas? Dasar bodoh. Setelah Tanyun melontarkan kata, wajah Zhao Wuyi tiba-tiba menjadi dingin. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Suara Tanyun tiba-tiba menjadi lebih dingin. Selanjutnya, aku akan memastikan kepadamu bahwa sifat emas dari pasir hisap emas akan membuatmu seperti orang bodoh. Dalam getaran kehampaan, Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan ratusan partikel pasir hisap emas spasial terbang keluar dari cincin dewa. Kemudian, Tanyun melihat ke arah kerumunan dan berkata, karena pada pasir hisap emas spasial terdapat atribut emas, berarti yang memberi nama pasir ini mengetahui bahwa pasir tersebut mengandung emas. Pemberian nama bukanlah dari warnanya yang emas. Siapa di antara kalian yang memiliki kualifikasi atribut kayu? Pada saat ini, Luo Yu, kakak perempuan ke-8 Tanyun, mendatangi Tanyun selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, adik kecil, aku memiliki 5 atribut. Luo Yu mengenakan gaun kasa biru, sosoknya anggun dan tinggi, pinggangnya penuh kecengkraman, fitur wajahnya sangat indah, dan kulitnya seperti salju. Kecantikannya tidak kalah dengan Mu Zentianjun. Kakak senior 8, tolong nyalakan api terlebih dahulu dan bakar ratusan butir pasir hisap emas spasial, kata Tanyun.
Luo Yu tersenyum, menjentikan jarinya. Seberkas api terbang keluar dari jari gioknya dan mulai membakar ratusan butir pasir hisap emas luar angkasa. Segera, pasir hisap emas luar angkasa terbakar dan berubah menjadi merah. Pada saat ini, semua orang termasuk Ling Tong menatap pasir hisap emas spasial dengan kebingungan dan keheningan. Tan Yun berkata, "Semuanya perhatikan baik-baik. Selanjutnya, ratusan butir pasir hisap emas spasial akan mekar dengan sifat emas. Waktu mekarnya sangat singkat. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, kalian tidak akan menemukan sama sekali." Semua orang melihat penampilan serius Tan Yun dan merasa bingung. Mungkinkah pasir hisap emas spasial benar-benar menyembunyikan sifat emasnya? Tepat ketika semua orang memikirkannya, Tan Yun memandang Luo Yu dan tiba-tiba berkata, "Kakak senior 8, cepat lepaskan kekuatan kayu dan tutupi ruangan dengan pasir hisap emas." Luo Yu menganggukkan kepalanya, membalik tangan gioknya, dan saat dia mendorongnya keluar dari udara, kekuatan kayu yang kuat dilepaskan, menutupi ruangan pasir hisap emas yang tergantung di kehampaan. Segera, pemandangan luar biasa terjadi. Ratusan butir pasir hisap emas spasial meledak dengan pancaran kekuatan emas yang tak terlihat. Mekarnya kekuatan emas seperti kilatan di wajan, menghilang tak terlihat. Ling Xiatianjun tampak kaget, tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berseru, "Ini benar-benar emas." Meskipun Ling Xiatianjun didasarkan pada teknik alkimia, dia juga merupakan master pemurnian manusia terhormat tingkat tinggi. Sulit dipercaya, tubuh tua Ling Tong bergetar hebat. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih sangat kecil dalam proses pemurnian. Sedikit yang tidak mengetahui bahwa pasir hisap emas spasial masih memiliki sifat emas tersembunyi. Saat ini penonton terkejut. Oke guys, sampai sini dulu ya. Gimana, seru nggak? Ya, Mimin sih pengennya ya buru-buru tuh ya, biar murid Ling Xiatianjun yang lainnya tuh pada sungkem sama Tan Yun kan. Nah ya udahlah, ditunggu aja di next episodenya ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.